Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Hello everyone. I want to introduce myself. My name is Erina Ratna Shakila. My NPM 411-829-1123-0040. You can call me Kila, Erin, up to you. So, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab terkait menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait dengan profil buku yang akan saya jelaskan. Yang pertama, buku ini berjudul Pendidikan Agama Islam untuk SMA atau SMK kelas 10 yang ditulis oleh Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setiawati, yang ditelaah oleh Muhin Amuzahidin dan Ahmad Zayadi, yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang terbit pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 16 Romawi dan plus 328 halaman, yang terdiri dari 10 bab dengan aspek materi yaitu Al-Quran, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam. Oke, kita masuk kepada bab yang akan kita bahas, yaitu perbuatan zina dan pergaulan bebas. Nah, zina itu sendiri apa sih teman-teman? Zina itu berasal dari kata zana yazni, yang artinya adalah perbuatan berhubungan badan antara laki-laki dan juga perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah berdasarkan tuntutan agama Islam. Dan secara istilah serta menurut pasal 284 KUHP, zina ini adalah hubungan badan antara laki-laki dan juga perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Begitu. Nah, hukum dari zina ini adalah haram, yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Allah berfirman tentang larangan zina. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Yang artinya wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah, sungguh itu, zina itu adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Maka dari itu Allah dengan tegas menegaskan bahwasannya kita dilarang untuk mendekati zina. Karena zinanya sendiri aja sudah perbuatan yang keji, sehingga Allah melarang kita untuk mendekati hal-hal yang bahkan akan berujung pada perbuatan zina, di mana kita tidak boleh mendekati hal-hal yang dapat merangsang jiwa dan nafsu kita. Apa aja sih hal-hal yang dapat mendekati zina? Yang pertama yaitu berduaan di tempat yang sepi, kontak fisik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya yaitu laki-laki dan perempuan berkhulwat di tempat yang sepi. Maka yang ketiga itu adalah tidaklah seorang laki-laki, maksud saya yang artinya adalah tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga itu adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud dari setan ini itu apa? Yaitu hawa nafsu yang mengganggu diri kita, jiwa kita, yang akan nantinya menuju perbuatan zina. Bukan berarti nanti kalian itu berdua terus ngajak teman dan temennya itu adalah setan, bukan ya teman-teman. Jadi setan yang dimaksud setan ini adalah hawa nafsu.
yang akan berujung pada perbuatan zina. Seperti itu. Selanjutnya adalah membayangkan atau berhayal tentang aurat-aurat lawan jenis kita. Itu tidak boleh. Itu adalah hal-hal yang mendekati zina. Selanjutnya adalah konten-konten sekarang yang seperti membuka aurat, konten-konten porno dewasa, VCS, contohnya VCS yaitu video call seksual. Itu banyak sekali di banyak kalangan kita ya, entah dari orang tua, remaja, itu banyak sekali di kalangan remaja. VCS itu seperti apa sih? Sebenarnya seperti video call, tapi mereka itu di antara laki-laki dan perempuan itu tidak memakai busana, seperti itu. Kemudian membaca hal-hal yang dapat mengundang syahwat, membangkitkan syahwat kita, kemudian mengumbar aurat, itu banyak sekali ya teman-teman sekarang. Ya mungkin kita sebagai manusia memang susah untuk menjauhi hal tersebut. Termasuk saya sebagai manusia, saya mungkin pernah melakukan khilaf. Maka dari itu sama-sama kita belajar untuk menjauhi hal-hal yang mendekati zina ya teman-teman. Karena zina ini masuk kepada perbuatan yang keji. Kenapa? Dan dalam ayat Al-Quran tadi adalah jalan yang buruk, karena memang menyebabkan keburukan. Yang pertama, rusaknya nasab keluarga. Yang kedua, adanya pelantaran bayi. Ketiga, yaitu kegiatan menggugurkan janin, aborsi. Itu sangat buruk ya teman-teman. Nauzubillahi min zalik. Karena kemarin gak lama saya itu mendapatkan berita dari Sumatera, ada pasangan remaja, yaitu yang perempuannya melahirkan secara berdiri, kemudian bayinya itu dibuang ke semak-semak dekat kedai, ya kan? Terlihat dalam CCTV, yaitu wanita tersebut membuang anaknya di semak-semak tanpa sehelai kain pun. Kamera CCTV merekam detik-detik siswi SMK di Medan melahirkan bayi laki-laki di sebuah warung penjual minuman di pinggir jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara. Wanita yang masih duduk di bangku sekolah ini ditemani dua temannya saat hendak melahirkan. Sempat mondar-mandir, siswi ini pun lalu berdiri dan berpegangan kayu, kemudian melahirkan anaknya. Usai melahirkan bayi laki-laki, siswi ini langsung menuju rumah warga yang berada di belakang warung untuk menggunting tali pusar dan membuang bayi di sudut rumah. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita semua melakukan hal tersebut ya teman-teman. Kemudian kita masuk kepada hukum. Jadi perbuatan zina ini dapat dihukum jika memberikan atau diungkapkan oleh 4 saksi. Jika 4 saksi itu tidak 4 saksi laki-laki dengan syarat tertentu dalam Islam. Jika tidak, yaitu diperkuat dengan 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Namun pengakuan tersebut ada perbedaan pendapat nih dari berbagai ulama. Imam kita yang kita tahu, yang pertama yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. 1 kali pengakuan itu sudah termasuk kuat, sudah cukup. Tapi menurut Imam Abu Hanifah itu harus 4 kali pengakuan di tempat yang berbeda. Namun jika tuduhan tersebut tidak memberikan bukti atau dituduh sengaja agar pelaku zina itu pura-pura mengaku bahwa mereka telah melakukan zina, padahal tuduhan tersebut tidak terbukti, maka yang menuduh itu akan dijatuhi hukuman 80 kali cambukan. Nah, untuk zinanya sendiri itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Ada hukum zina muhsan dan hukum zina ghairu muhsan. Nah, hukum zina muhsan sendiri ini adalah hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, seperti halnya berselingkuh. Nah, maka mereka akan dijatuhi hukuman dera dan rajam sebanyak 100 kali. Jika itu zina ghairu muhsan, dilakukan oleh zina ghairu muhsan, yaitu gadis dan perjaka maupun duda dan janda. Kalau gadis dan perjaka akan dijatuhi hukuman yaitu cambuk atau dera 100 kali dan pengasingan ke daerah lain.
Yang kedua, jika janda dan juga duda, itu mereka akan dijatuhi hukuman dera dan rajam sebanyak 100 kali, sama seperti halnya ghair muhsan tadi. Halnya zina muhsan tadi. Nah, itu diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, hal itu dibuktikan di salah satu daerah provinsi kita di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh. Pemerintahan di sana masih melakukan hukum had seperti ini. Kemarin itu saya lihat buktinya, yaitu perempuannya itu dijatuhi hukuman 100 kali dan disaksikan oleh masyarakat muslim yang ada di sana. Nauzubillah min dzalik. Nah, namun dalam KUHP Indonesia, jika pezina itu digugat, maka akan dijatuhi hukuman 9 bulan penjara. Namun itu digugat ya teman-teman. Kalau digugat itu artinya salah satunya itu merasa menjadi korban. Namun zina di sini adalah sama-sama ingin melakukan perbuatan tersebut. Jadi dibedakan ya teman-teman. Nah, untuk itu, maka dari itu perbuatan zina ini sangatlah memiliki dampak yang buruk, entah di dunia maupun di akhirat teman-teman. Nah, keburukan di dunia ini mereka akan kehilangan kehormatan, rusaknya generasi, dan di akhirat ini akan mendapatkan murka Allah, hisab yang buruk, siksaan yang pedih. Karena dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Diliputi gumpalan awan. Jika ia lepas dari perbuatan zina, artinya taubat, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Arti dari gumpalan awan di atas kepalanya, diliputi gumpalan awan. Gumpalan awan itu seperti kerusakan, seperti keburukan teman-teman, kesuraman. Jadi susah iman itu untuk masuk pada diri kita kembali. Jika kita lepas dari zina itu, maka gumpalan awan itu akan lepas pula. Maka iman itu pun akan kembali kepada diri kita. Maka dari itu teman-teman, kita harus melakukan pembiasaan hal-hal yang baik. Jika kita terjerumus pada hal tersebut, maka kita harus buru-buru bertaubat, karena kematian itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi saran saya kita harus sama-sama memperbaiki diri. Kita bertaubat, berpuasa sebagai perisai nafsu, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah, melakukan hal-hal yang positif, menutup aurat, dan meninggalkan tempat-tempat yang bermaksiat atau yang menimbulkan hawa nafsu seperti bar contohnya. Nah, untuk itu teman-teman, kita masuk pada kelebihan dari buku ini adalah memiliki landasan yang kuat, bahasa yang mudah dipahami, dan juga terdapat penekanan pada larangan tadi, seperti halnya wala takrobuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Kemudian kekurangan dalam buku ini adalah kurangnya ada studi kasus ya,
studi kasus yang nyata dan kurang membahas faktor penyebab. Faktor penyebab dari adanya perbuatan zina ini mungkin adanya broken home. Contohnya dia mencari kesenangan yang lain di luar sana. Kemudian kurangnya perhatian orang tua atau pendidikan karakter dari sekolah maupun orang tua. Kemudian solusi dari buku ini yaitu harus menjelaskan cara menghadapi ajakan pergaulan bebas. Contohnya mungkin enggak dulu ya, aku ada urusan penting, atau enggak dulu ya, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif seperti itu. Kemudian memberikan contoh studi kasus, menjelaskan faktor-faktor penyebab, terus cara mengatasinya ketika kita sudah terjerumus dalam hal tersebut. Analisis atau komentar saya terhadap buku ini, secara keseluruhan bab 6 ini berhasil membangun pemahaman kita terkait dengan pentingnya menjaga diri, kehormatan, harkat dan martabat kita yang dijelaskan secara kuat dalam Al-Quran dan juga hadis. Namun kurangnya dalam bab ini adalah kurangnya studi kasus yang nyata, sehingga bisa membuat pesan moral pada bab ini terasa lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari terhadap peserta didik. Kesimpulannya teman-teman, pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan merusak harkat, martabat, dan juga kehormatan manusia. Islam itu bukan hanya melarang zina, tapi hal-hal yang mendekati zina pun dilarang seperti itu. Karena bahayanya sangat besar ya, buruk sekali bagi individu, keluarga, dan juga masyarakat. Zina itu berdampak pada dunia kita, yaitu tadi kehilangannya roh kehormatan, rusaknya generasi, dan juga di akhirat kita mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Maka dari itu kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, seperti menjaga aurat, menjauhi hal-hal yang buruk, melakukan kegiatan yang positif, mendekatkan diri kepada Allah, berpuasa, bertaubat, seperti itu teman-teman. Karena menjaga kehormatan diri adalah bagian dari menjaga kehormatan umat dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, akhir kata, quotes of the day. Ali bin Abi Thalib said, reputasi seseorang adalah pakaian terbaiknya. Jagalah ia, karena bila rusak, sulit untuk diperbaiki. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you, ilaliko.